keluarga kita bersama-sama di rumah, kita mau mengadakan kebaktian online. Perkenalkan dulu, kami dari Pos PTI akan melayani kalian semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Cici, kakak, Koko berharap kita semua tetap bersuka cita. Semua sudah siap memuji Tuhan? Ya, mari kita ambil waktu sebentar untuk saat teduh. Selesai. Anak-anak, pada bulan Agustus ini ya, kita mau mengikuti bulan budaya ya. Pada minggu pertama acara dari adat Batak, minggu kedua dari Chinese, minggu ketiga dari mana, Miss? Dari Sunda. Minggu keempat Dari Papua. iya. Nah, itu Minggu kelimanya ada dari Jawa. iya. Nah, itu sebabnya kita nih pakai baju Cheongsam ya, karena minggu kedua. Jadi ada Chinese ya. Oke? Nah, sekarang kita mau menyanyi. Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan pakai bahasa Indonesia dulu ya. Nanti kita pakai bahasa Mandarin. Iya, oke. Ya, mari kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Jadi kita pakai bahasa Mandarinnya juga ya, adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bahasa Mandarin ya. Yesu爱我，我知道，因有圣经告诉我，所有小孩主模样，我虽弱小主常讲，因耶稣爱我，是耶稣爱我，是耶稣爱我，有圣经告诉我。 Sekali lagi kita nyanyikan. 耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我，所有小孩主模样，我是弱小主常讲，是耶稣爱我，是耶稣爱我，是耶稣爱我，有圣经告诉我。 Kita lanjut dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Ya, kita doa bersama ya. Kita doa Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian online walaupun kami di rumah. Tuhan pimpin kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya,
Kita lanjut dengan pujian Jalan Serta Yesus. Jadi setiap jalan kita balik ya Kak ya. Kita ke arah sini dulu ya. Ya, oke. Kita bangkit berdiri semuanya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Ya, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk itu kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun kita masih harus ibadah online hari ini, tapi kita harus tetap semangat dan juga sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, termasuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Oh iya, kenalin nama Cici Lisa. Cici dari Gereja Kristus VTI. Salam kenal. Minggu ini, minggu kedua bulan budaya, makanya Cici pakai pakaian Chinese kayak gini. Jadi nggak apa-apa ya kalau Cici coba sapa dalam bahasa Mandarin. Kalau Cici bilang, Ni hao ma, kalian jawab, Wo hen hao. Wo hen hao. Siap ya? Ni hao ma. Oke lagi ya. Ni hao ma. Wo hen hao. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Injil mengajarkan tentang Yesus. Tapi sebelum mulai, kita mau berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan pada kami.
Walaupun sampai hari ini kami masih harus ibadah secara online, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pembacaan firman kami dalam hal hingga akhirnya, untuk kami untuk dapat memahami, duduk diam, dan mengerti akan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan mudah dimengerti bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, sekarang ambil Alkitab kalian, kita membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Sudah ketemu semuanya? Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi, Injil Yohanes ini mengajak kita untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan hanya dalam Dialah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebelum kita memahami mendalam tentang Injil, sekarang Cici mau tanya dulu nih, ada gak yang tahu arti Injil? Injil itu apa sih? Ya, jadi Injil artinya kabar baik. Dalam terjemahan Yunani, euangelion, kata eu berarti indah dan angelion berarti berita. Jadi, berita yang indah atau kabar baik. Lebih jelasnya, Injil tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Cici akan bacakannya untuk kita semua ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini kabar baiknya, bahwa Yesus mati bagi kita, untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Nah, siapa yang masih ingat kemarin Ko Robert ngebahas tentang pembagian Alkitab? Ada yang tahu berapa jumlah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Siapa yang masih ingat? Perjanjian Lama ada berapa? 39. Lalu Perjanjian Baru ada 27. Totalnya ada 66. Nah, sekarang Cici mau tanya lagi nih. Ada berapa Injil dalam Alkitab? 3, 5, atau 6 ya? Jawabannya ada 4. Yuk kita sebutin satu-satu. Ada Matius, lalu Markus, yang ketiga ada Lukas, dan yang keempat yang kita baca tadi, Yohanes. Nah, ketiga Injil Matius, Markus, dan Lukas ini disebut Injil Sinoptik. Kenapa? Karena mereka mempunyai kesamaan cerita. Lalu bagaimana dengan Injil yang Yohanes? Injil Yohanes juga punya kesamaan cerita, tetapi di Injil Yohanes ini, dia punya kisah-kisah yang nggak dimiliki sama Injil Sinoptik. Terus, kalau ceritanya sama, kenapa harus ditulis sampai 4 kali? Jadi, setiap penulis itu berbeda-beda. Mereka punya status sosial, pekerjaan, pendidikan juga yang berbeda. Makanya fokus mereka juga berbeda-beda. Kita wajib baca 4-4-nya. Sekarang kita mau bahas perbedaannya. Yang pertama ada Matius. Jadi, Matius adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Sebelum Matius mengikuti Yesus, ada yang tahu apa pekerjaan Matius? Nelayan? Bukan. Jadi, Matius adalah pemungut cukai dan akhirnya mengikuti Yesus. Injil Matius ditulis untuk kalangan Yahudi maupun non-Yahudi.
Injil ini menekankan bahwa Yesus menggenapi nubuatnya yang terdapat di Perjanjian Lama, dan Dia adalah Mesias dan Raja yang Allah janjikan. Lalu yang kedua, habis Matius, Markus. Markus adalah pelayan Tuhan di mana pada misinya dia bertemu dengan Paulus dan juga Barnabas. Lalu, Markus bekerja sama dengan Petrus untuk memberitakan firman Tuhan. Injil Markus ini berfokus pada apa yang Tuhan Yesus perbuat daripada apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu yang ketiga ada Lukas. Lukas ini adalah seorang tabib Yahudi. Nah, kalau zaman dulu tabib, zaman sekarang disebutnya dokter. Kalau dokter, pasti Lukas ini rajin belajar. Seorang terpelajar dan satu-satunya penulis non-Yahudi di Perjanjian Baru. Injil Lukas ini menuliskan mulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis sampai kematian Tuhan Yesus. Injil ini memperlihatkan belas kasihan Yesus dan menekankan kepada pembaca non-Yahudi bahwa Yesus adalah juru selamat, terlepas apapun etnis, status sosial mereka, maupun jenis kelamin mereka. Jadi, Tuhan Yesus itu juru selamat bukan cuma buat Cici, tapi juga untuk kalian semua. Lalu, yang terakhir ada Yohanes. Yohanes merupakan salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Injil ini menekankan bahwa Yesus sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya juga manusia. Yohanes menonjolkan banyak perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang tidak tercatat dalam ketiga Injil Sinoptik, dan berfokus pada kebutuhan orang-orang yang berdosa untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu kan apa perbedaan keempat Injil tersebut? Jadi, walaupun ceritanya sama, keempat Injil ini wajib dibaca. Dengan membaca Injil, kita bisa sama-sama belajar, ikut merasakan dan memahami bagaimana kisah-kisah Yesus. Kita juga bisa semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sama sepertinya kalau kita punya teman nih, kita mau dekat sama teman kita. Kita harus sering ngobrol, kita harus sering cerita sama mereka. Itu juga dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Kita berdoa, kita cerita sama Tuhan Yesus bagaimana pengalaman kita di sekolah, waktu sekolah online, di rumah. Harus berdoa dan jangan lupa baca Alkitab. Mungkin teman-teman pernah mendengar pepatah banyak jalan menuju Roma. Coba Romanya kita ganti jadi rumah. Banyak jalan menuju rumah. Misalnya nih, kalau misalnya kalian mau ke rumah teman kalian, kalian bisa nih lewat ke gang A maupun ke gang B. Tujuannya sama-sama bisa ke rumah teman kalian. Lalu, bagaimana dengan surga? Apakah masuk surga juga punya banyak jalan? Ada yang bisa jawab? Apakah kalian setuju bahwa surga itu bisa lewat banyak jalan? Siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Coba kamu setuju? Kamu setuju. Lalu, ada yang tidak setuju? Kamu tidak setuju? Ya, jadi jalan menuju surga hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita mau masuk surga, kita nggak bisa sembarangan masuk. Sama seperti kalau kita masuk ke rumah teman kita. Emang kita boleh main masuk sembarangan? Nggak boleh dong, kita harus minta izin dulu. Kita harus ikut aturan si pemilik rumah. Begitu juga dengan surga. Pemilik surga siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita harus ikut aturannya Tuhan Yesus dan mendapat izin dari Tuhan Yesus. Nah, di surga itu aturannya nggak boleh ada dosa. Terus, apakah manusia semuanya berdosa? Tentu saja, semua manusia berdosa. Dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka itu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Sebenarnya bukan itu tujuan tepatnya. Tujuan utamanya adalah Tuhan Yesus mau menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Semuanya buat kita, menghapus dosa-dosa Cici dan juga kalian. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia, mati di atas kayu salib demi menghapus dosa-dosa kita. Karena hanya Dialah jalan satu-satunya menuju surga. Sekarang Cici mau bacain firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24.
Cici bacain ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bulir-bulirnya, kamu telah sembuh. Inilah yang dimaksud dalam firman Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan, Anak Allah yang mampu memberikan keselamatan bagi kita, seperti dalam Yohanes 20 ayat 30-31 yang kita baca di awal tadi. Nah, ingat ya, kita harus terus berterima kasih sama Tuhan, share sama Tuhan. Gimana caranya? Mari kita sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saling mengasihi, tidak berbohong, tidak boleh sombong, patuh sama orang tua, supaya hidup kita bisa mencerminkan kasih Tuhan. Kita bisa menjadi Injil terbuka bagi banyak orang. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan yang akan dibaca oleh teman kita. 1 dan 2. Pada mulanya lah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya sama-sama dengan Allah. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan, telah lahir dan mati bagi kami untuk menghapuskan segala dosa kami. Ya Tuhan, ajak kami juga untuk dapat bersyukur, untuk dapat berterima kasih kepada Tuhan, dan kasih Tuhan, cinta Tuhan pada kami. Dan biarlah kehidupan kami akan lepas sehari bisa menjadi Injil terbuka bagi banyak orang. Berkati kami ya Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Cilisa mau pamit. Tuhan Yesus berkati ya. Ciao. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada sebelah kiri. Dan bersama-sama dengan segala gereja abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengucapkan pengakuan iman kita, dan saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong dengan papa mama ya, atau dikumpulkan di amplop minggu yang lalu setelah kita ke gereja nanti setelah tatap muka. Nah, berikan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa negara kami ini dapat aman, tentram. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat mengikuti kebaktian online setiap minggunya. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak, biarlah diberikan semangat dan kami tetap semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Kita Salam tetap sehat dan Salam semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.